Siapa bilang ke neraka itu murah, saudara, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Maisyarah SPD yang sudah tersambung bersama kami di line telepon. Saya akan sapa dulu Ustazah Maisyarah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Alhamdulillah tersambung bersama Ustazah Maisyarah pagi hari ini. Insya Allah Iya, udaranya sejuk ya Ustazah ya. Sehat selalu ya Ustazah. alhamdulillah kita Alhamdulillah. enakan ini. Ini banyak yang mengira ke neraka itu murah Ustazah. Tapi ternyata, wah tanda tanya Mahal ini. ya. Saya persilakan Ustazah Maisyarah. Tafadhal. Ya, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sungguh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, karena sampai dengan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita, sehingga masih bisa, alhamdulillah, yang sudah terbiasa saum Komariah ini sudah hari kedua. Sekarang ini tadi tanggal 14 Safar 1443 Hijriah. Semoga saja menjadi amalan terbaik kita dan kita tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Salawat salam tak lupa senantiasa terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan jalan dan kebenaran, menunjukkan kebenaran kepada kita, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan insya Allah siapapun dari kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, bahwa Allah mengatakan dijadikan kehidupan dan kematian ini tidak lain adalah ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa yang terbaik dari antara kita semua. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita tentu banyak ya, gangguan, godaan dan cobaan, sehingga manusia itu memilih jalan mana, jalan yang diridhoi ataukah tidak ya. Tetapi beruntunglah hamba-hamba yang kemudian segera wasari'u ila maghfirah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesungguhnya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada kisah bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang dirinya yang telah terjerembab ke dalam kenistaan, tetapi segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mengatakan bahwa siapa bilang ke neraka itu murah. Sambil suara yang terserak dan berkaca-kaca, dia menuturkan betapa dia sangat gembira saat itu karena bisa bersama istri dan anak-anaknya, bisa diajak makan bersama di sebuah resto di Bandung Utara itu. Rasanya, katanya, sudah lama sekali ya saya tidak berbincang-bincang dengan anak dan istri. Padahal makan bersama keluarga dengan anak-anak dan istri begitu kelihatan sangat-sangat bahagia. Mereka bercerita tentang berbagai kegiatan dan pengalamannya, sehingga
betul-betul membahagiakan dirinya. Dan itu sungguh tidaklah sangat mahal dibandingkan dengan kelakuan-kelakuannya sebelumnya. Dia yang sebelumnya adalah walaupun bukan seorang pemabuk tapi sering meminum minuman yang beralkohol, kemudian juga masuk hotel satu ke hotel yang lain, ya betapa itu menghabiskan sekian banyak rupiah berjuta-juta, bahkan hanya untuk meneguk sebotol sampahnya saja 1 juta lebih, itu hanya untuk 1 botol. Maka dengan uang sebanyak itu ternyata sungguh saat ini bisa dilakukan untuk membahagiakan anak dan istri berkali-kali, ya. Bahkan saat itu, ya, dengan perusahaan yang dimilikinya, dia sering menyewa ruang karaoke yang VIP, ya, dengan juga menyewa pemandu lagunya dengan harga per jam itu sekian ratus ribu rupiah, sehingga tanpa kemudian dia berpikir panjang juga, maka tidak lupa setelah dari karaoke itu dia pindah dari kamar hotel yang satu dengan yang hotel yang lain. Begitu dihamburkannya uangnya dalam semalam yang sebenarnya kalau dihitung-hitung melebihi gaji seorang guru itu dalam sebulan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, masa lalunya yang begitu kelam sampai kemudian di meja perjudian pun, ya, dia begitu asyiknya sampai-sampai sudah separuh perusahaannya sudah hilang. Di saat itulah karena sudah merasa letih dan lelah dengan apa yang dia lakukan, rupanya inilah Allah memberikan hidayah dan petunjuknya, karena kalau kemudian sebentar lagi dia lewatkan masih dia lanjutkan, maka seluruh perusahaannya hilang. Dia kemudian masih kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berpikir. Dia sempat mengatakan, saya tidak sampai seperti Pandawa Limo yang sampai menjadikan negara sebagai taruhan perjudiannya dan kalah. Dan itulah yang kemudian disyukuri, ternyata masih ada harta tersisa untuk bisa kembali kepada seluruh keluarganya. Betapa selama ini kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan menghabiskan seluruh hampir seluruh kekayaannya, bahkan perusahaannya hampir ludes hanya untuk bermabuk-mabukan, melacur dan berjudi. Dan sungguh begitu terhitung tiket menuju neraka itu sangat menyengsarakan. Tetapi kemudian dia sadari, kenapa ya? Ternyata banyak orang yang begitu rela dan ikhlas mau membeli tiket ke neraka itu dengan harga yang sangat mahal. Karena itulah dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, maka Allah menatap kita, menyapa kita, memberitahukan kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsurun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu
kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, itulah yang dilakukan dan dirasakan oleh seorang hamba Allah di seberang sana dengan matanya yang berkaca-kaca. Dia kemudian mengatakan, sungguh saya masih bersyukur dan masih beruntung Allah masih memberikan tanda-tanda kebaikan itu kepada saya. Sehingga saya betul-betul sekarang merasa berbahagia, bisa membahagiakan seluruh keluarga saya dengan sisa-sisa harta yang sungguh lebih murah dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan untuk membeli tiketnya neraka pada waktu yang lalu. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahimah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapatinya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat An-Nisa 110 inilah yang dirasakan oleh seorang hamba Allah seperti itu. Nikmatnya sekarang dia bertobat, terus melakukan kebaikan tak henti-hentinya, dan itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, dari hal-hal semacam ini, para pendengar sekalian bisa jadikan kita ibrah, maka dengan hati nurani yang diberikan oleh Allah kepada kita dan akal yang sehat, insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allahumma adnal haqqo haqqan warzuqna tinabah wa adnal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu memang baik dan beri kekuatan kami untuk bisa melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu memang salah dan berilah kami kekuatan untuk bisa menghindarinya. Karena itulah semoga dengan terus bersyukur, terutama di pagi ini bisa menegakkan tangan dan bisa bersolat berjamaah, akan bisa mengukir kebersihan hati kita untuk tetap bisa meraih maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu Mbak Risa.